Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Perdana kami hadirkan informasi dari Suara Gresik bersama Isyatun Hania tentang pacu kinerja OPD agar lebih baik, Bupati beri penilaian dan penghargaan. Sahabat, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto memberikan penilaian untuk kinerja OPD Gresik. Peringkat pertama mendapatkan nilai AA atau sangat memuaskan diraih oleh unit sekretariat daerah. Selanjutnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meraih nilai AB atau memuaskan, dan Dinas Kesehatan meraih nilai BB atau sangat baik. Piagam penghargaan langsung diserahkan oleh Bupati Gresik di halaman kantor Bupati Gresik, diterima oleh masing-masing perwakilan pejabat yang ditugaskan. Selain itu, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto menyampaikan maksud pemberian penghargaan dan penilaian dapat memicu dinas tersebut untuk mempertahankan kinerjanya dan lebih baik lagi, termasuk OPD-OPD lain agar meningkatkan kinerjanya artinya bisa meraih nilai terbaik. Harapannya, sebelum berakhir masa tugasnya pada tanggal 17 Februari 2021 mendatang, seluruh OPD dapat terus-menerus meningkatkan kinerjanya dan pelayanannya kepada masyarakat terus ditingkatkan. Saya Isyatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya Mega Kristi, RGR FM Tulungagung mengabarkan tentang penyerahan sertifikat tanah PTSL 2020. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat tanah hasil dari program PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel. Sertifikat yang akan dibagikan kepada masyarakat terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Bangunjaya sebanyak 100 sertifikat, Desa Pakel 100 sertifikat, Desa Ngebong 300 sertifikat, Pindo sebanyak 100 sertifikat, dan Desa Dukuh sebanyak 125 sertifikat. Bupati Tulungagung Dr. Andes Mariato Birowo MM berpesan pada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung yang terkait agar berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut, khususnya para camat, kepala desa, dan pertanahan Kabupaten Tulungagung kiranya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal mengawal penyelenggaraan program tersebut sehingga masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat penerima sertifikat tanah untuk menggunakan sertifikatnya dengan baik dan benar, dan juga berharap agar momentum penyerahan sertifikat ini sebagai tonggak untuk menyatukan gerak langkah guna semakin merapatkan barisan dalam rangka bersatu padu guna melaksanakan pembangunan di segala bidang agar Kabupaten Tulungagung semakin maju dan sejahtera. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Berikutnya dari Persada FM, ada rekan saya Ninda Alivia, otomatis masuk sistem, calon jamaah haji lansia tidak perlu mengusulkan untuk segera diberangkatkan. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar Saikul Munib mengatakan ada beberapa regulasi baru dalam penyelenggaraan haji. Satu di antaranya bagi calon jamaah haji lanjut usia atau lansia. Munib menjelaskan bagi calon jamaah haji lansia saat ini tidak perlu mengajukan agar segera diberangkatkan, sebab saat ini sudah ada sistem yang mengaturnya. Artinya kalau sudah memenuhi syarat maka yang bersangkutan otomatis masuk pada calon jamaah haji lansia yang memenuhi syarat untuk diprioritaskan pemberangkatannya. Tinggal nantinya melihat aspek jumlah kuotanya. Jika yang bersangkutan masuk memenuhi syarat maka akan dihubungi untuk bisa berangkat. Juga ada regulasi terkait dengan lansia. Kalau dulu lansia itu harus mengajukan, tetapi kalau sekarang by sistem. By sistem itu artinya kalau memang sudah memenuhi syarat maka yang bersangkutan akan masuk pada calon jemaah yang memenuhi syarat. Saikul Munib menambahkan, selain itu ada juga regulasi yang sudah berjalan sejak tahun 2019, yaitu bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen. Dalam hal ini ahli waris bisa menggantikannya. Jika tidak ada yang berkenan maka uangnya akan dikembalikan kepada ahli waris yang ditunjuk. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Kabupaten Blitar kita beralih ke Suara Ngawi. Ada rekan saya Henti Ludiana bawa kabar jumlah DPT Kabupaten Ngawi
lebih dari 600.000 orang. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 sebanyak lebih dari 600.000 pemilih. Sedangkan jumlah tersebut bukanlah jumlah yang statis atau tetap, melainkan data berubah sesuai perkembangan demografi di lapangan. Demikian yang dikatakan Prima Ekwena, Ketua KPU Kabupaten Ngawi. Data pemilih memang bukan merupakan data yang statis ya, jadi itu terus bergerak. Nah, nanti sampai walaupun sudah ditetapkan masih ada kemungkinan misalnya pemilih yang belum terdaftar dan pasti akan ada pemilih yang meninggal sampai dengan menjelang hari H. Nah, dalam hal ini KPU Kabupaten Ngawi yang melaksanakan sesuai aturan saja. Untuk pemilih yang belum terdaftar nanti masih akan ada yang namanya DPTB, yaitu daftar pemilih tambahan. Sedangkan jika ada pemilih yang meninggal ataupun lainnya, perubahan daftar pemilih adalah hal yang mungkin terjadi. Semisal bagi pemilih yang meninggal sebelum hari H pemungutan suara 9 Desember, maka petugas akan langsung mencoret nama yang bersangkutan dari DPT. Bagi pemilih yang memiliki hak pilih dan belum terdaftar dalam DPT, dapat langsung menyalurkan hak suara pada hari H pencoblosan dengan menunjukkan KTP elektronik ataupun surat keterangan perekaman data KTPL, serta akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan DPTB. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Dari Suara Madiun, Ben Chandra mengabarkan tentang sholat subuh di Masjid Nurul Iman. Wali Kota jaring aspirasi sekaligus cek penerapan prokes. Kegiatan sholat subuh berjamaah bukan sekedar peningkatan keimanan, namun juga sarana Wali Kota Maidi meninjau langsung penerapan protokol kesehatan masyarakat khususnya di tempat ibadah. Hal itu penting agar penularan COVID-19 dapat semakin ditekan. Selain itu, masyarakat merupakan kekuatan yang ada di bawah. Kegiatan sekaligus upaya dari Wali Kota Madiun memaksimalkan kekuatan itu, baik dalam pencegahan COVID-19 maupun pembangunan ke depan. Wali Kota berharap protokol kesehatan menjadi budaya di masyarakat. Artinya, masyarakat tidak perlu selalu diingatkan. Sedangkan terkait pembangunan, Wali Kota memanfaatkan kegiatan tatap muka dengan masyarakat untuk menghimpun aspirasi. Wali Kota memang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengutarakan keinginannya. Seperti pada kegiatan sebelumnya, sejumlah aspirasi muncul, mulai terkait pembangunan, bantuan, hingga permasalahan lain yang ada di masyarakat. Seperti kegiatan di masjid lain, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis bantuan alat kebersihan dan kesehatan yang berangkat dari dana belanja tidak langsung kelurahan tersebut. Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan bantuan susu dan telur hingga sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Bupati apresiasi Kementerian ESDM dan Komisi 7 RI atas bantuan konverter kit kepada nelayan. Selengkapnya Pradia Suara Tuban, Holilul Aris, silakan. Bupati Tuban Fathul Huda mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas penyerahan paket program konversi BBM ke BBG untuk nelayan Kabupaten Tuban Rabu 21 Oktober 2020. Menurut Bupati, Kementerian ESDM sangat peka terhadap kebutuhan nelayan. Begitupun dengan Komisi 7 yang selalu berusaha memperhatikan nasib nelayan. Bupati berharap upaya tersebut terus ditingkatkan untuk menyejahterakan nelayan di Kabupaten Tuban. Apalagi di situasi pandemi saat ini, banyak anggaran yang dialihkan ke penanganan COVID-19. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, terutama pada ESDM yang memberikan kontribusi ke nelayan. Berarti ESDM sangat peka memperhatikan rakyatnya yang paling sengsara. Dan terima kasih pada Mbak Ratna, Komisi 7 atas kerjasama yang baik, membuahkan beberapa prestasi, membuahkan hasil-hasil yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun atas perhatian dari Komisi 7 DPR RI, program paket bantuan konversi BBM ke BBG masih bisa berjalan di tahun ini. Bupati berharap bantuan alat konversi BBM ke BBG tersebut dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada para nelayan. Selain itu, beliau juga berharap nelayan lainnya seperti BPNT atau JPS juga bisa diberikan dengan adil. Menurut Bupati, saat ini memang masih proses validasi data kelayakan. Akan tetapi beliau memastikan sesuai dengan aturan bantuan tersebut akan turun. Khairul Aris, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke kabar, Pemkab Pamekasan peringati HSN sebagai wujud penghayatan kaum santri milenial. Bersama Ralita FM Pamekasan ada Kholik Maulidi. Silakan. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan peringati Hari Santri Nasional tahun 2020 dilaksanakan dengan patuhi protokol kesehatan dan merupakan sebagai wujud penghayatan kaum santri di era milenial. Apel tersebut dilaksanakan di lapangan Nagara Bakti Pamekasan yang dipimpin oleh Asisten 1 Mohtarsun dan ikut dihadiri oleh Ketua DPRD, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala UPD, serta para santri Kabupaten Pamekasan.
Bupati Pamekasan Badrutama melalui Mohtarsun selaku asisten 1 mengatakan, Hari Santri Nasional ini merupakan momentum perenungan kaum santri di zaman milenial saat ini untuk melaksanakan peran-peran strategisnya dalam membangun bangsa ke depannya. Tarsun menyampaikan, tugas kita ke depannya adalah untuk meneruskan jejak perjuangan para santri dengan mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara yang adil, makmur dan bermartabat, khususnya dalam penguatan mental spiritual anak bangsa di masa yang akan datang. Hari Santri Nasional merupakan momentum penghayatan dan perenungan kaum santri di zaman milenial ini untuk melaksanakan peran-peran strategisnya dalam membangun bangsa ke depan. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa betapa besarnya peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tugas kita ke depan adalah meneruskan jejak perjuangan para santri untuk mewujudkan kehidupan berbangsa bernegara yang adil, makmur dan bermartabat, khususnya dalam penguatan mental spiritual anak bangsa di masa yang akan datang. Tarsun menambahkan, pelaksanaan Hari Santri Nasional dapat berjalan dengan lancar dan tetap akan dilaksanakan dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta meningkatkan imun tubuh. Jika santri sehat, maka Indonesia kuat. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Berikutnya Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Peringati HSN 2020, ASN Pemkab Lumajang kenakan busana muslim. Memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020, sejumlah ASN pemerintah Kabupaten Lumajang memakai busana muslim. Hal itu sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang nomor 451/19/427.13/2020 perihal pemberitahuan Hari Santri Nasional tahun 2020. Meskipun tidak diperingati seperti tahun sebelumnya, peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 tetap diperingati secara virtual. Melalui channel YouTube Lumajang Cup, Thoriqul Haq Bupati Lumajang bersama Indah Amperawati Wakil Bupati Lumajang mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2020. Bupati yang juga seorang santri menyampaikan rasa bangganya, menurutnya santri adalah calon pemimpin masa depan. Sementara Wakil Bupati Lumajang berpesan agar para santri yang saat ini sedang belajar di pesantren tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wabub juga berkeinginan agar tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi saat ini. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kemudian di Sidoarjo ada rekan saya yang akan mengabarkan tentang hadiri pelantikan pengurus IMM Cabang Sidoarjo. PJ Bupati harapkan sinergitas mahasiswa dan Forkopimda untuk pembangunan. Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, silakan. Sahabat, peran mahasiswa sangat beragam dalam proses pembangunan dan peningkatan perekonomian yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, sinergitas antara mahasiswa dan jajaran Forkompimda sangat dibutuhkan. Seperti disampaikan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, saat memberikan sambutannya dalam pelantikan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 21 Oktober. Kesuksesan dalam pembangunan tidak bisa terlepas dari sinergitas dan pengabdian antara pemerintah bersama unsur akademis. Ya, pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo sudah 5, berapa itu kan indikasi bahwa kalau pertumbuhan ekonomi jalan, kesejahteraan jalan, industri jalan, sosial jalan, itu pasti ada sinergitas yang baik, ada komunikasi yang baik. Sementara itu Ilham, selaku Ketua Umum PJ IMM juga menjelaskan, kedepannya sinergitas akan dibangun dengan menjadi mitra dari Forkompimda. Kedepan mungkin kita tetap komunikasi dengan Forkopimda, kita aktualisasikan apa yang memang dimiliki program kerjanya dari Pemkab. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Di Kota Blitar ada kabar jelang Pilwali 2020, ribuan warga Kota Blitar belum miliki EKTP. Kirana Nisa, Mahardika FM, silakan. Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Blitar dari bulan Juni sampai sekarang, ada sekitar 5.245 warga yang belum memiliki EKTP. Demikian disampaikan Satwah Yuningtyas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi PIAK Dispenduk Capil Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 21 Oktober 2020. Saat mengatakan banyaknya warga yang belum memiliki EKTP ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya belum melakukan perekaman, sudah merekam data kependudukan namun masih dalam
dalam proses pencetakan dan sudah dicetak namun belum diambil. Menurut satu warga yang belum melakukan perekaman sebanyak 4.094 orang, sudah melakukan perekaman namun belum dicetak sebanyak 219 orang dan 930 warga belum mengambil EKTP di kantor dinas setempat. Dan yang sudah dicetakkan KTP-nya ini sudah lama tidak diambil-ambil itu ada 932. Ini kemungkinan juga mereka sebenarnya sudah minta cetak lagi, kita nggak kontrol gitu loh. Karena kan sebagian yang sudah ini kan kita distribusikan ke kecamatan dari cetak lah. Ada kemungkinan mereka karena tergesa atau apa minta cetak lagi. Saat menilai antusias warga untuk melakukan perekaman di tengah pandemi COVID-19 memang minim, padahal pihaknya seringkali memberikan himbauan agar warga yang berusia wajib EKTP segera melakukan perekaman. Oleh karena itu pihaknya memilih untuk jemput bola secara terjadwal terjun ke kelurahan untuk mempercepat proses perekaman EKTP. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan terakhir kita simak kabar Wakil Wali Kota Probolinggo terima piagam WTP dari Gubernur. Dari Kota Probolinggo bersama dengan rekan saya di Suara Kota FM, Stebi Julionatan. Silakan. Wakil Wali Kota Probolinggo, Muhammad Saufi Sobri, menghadiri penyerahan piagam dan plakat WTP wajar tanpa pengecualian untuk 36 kabupaten kota se-Jawa Timur oleh Gubernur Kofifa Indar Parawansa di Convention Hall Grand City Surabaya Senin lalu. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Gubernur Kofifa menyerahkan penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2019. Dari 38 kabupaten kota di Jatim, hanya 2 daerah yang tidak memperoleh WTP, yakni Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan. Kepada Bupati, Wali Kota, penerima piagam dan plakat penghargaan ini, Gubernur Kofifa mengatakan bahwa prestasi tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang baik. Hal ini menjadi modal kuat bagi pengelolaan keuangan dalam situasi darurat pandemi COVID-19 saat ini yang memerlukan transaksi pemerintah secara cepat, mendesak, dan masif, namun aman dalam pertanggungjawabannya agar tidak terdapat masalah di kemudian hari. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Sehat-sehat dan tetap semangat ya. Saya Sonia pamit, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.